Saudara, di layar kaca Anda bisa melihat bahwa bagaimana saat ini dalam situasi yang terkini TNI Angkatan Laut akan melakukan pembongkaran di hari ketiga terhadap pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagian dari personil TNI AL sudah berada di laut sejak pagi tadi untuk melakukan pembongkaran, di mana dengan perahu-perahu yang sudah disiapkan sejak pagi tadi untuk langsung turun di pembongkaran hari ketiga. Untuk diketahui bahwa memang setiap hari, saudara, dalam waktu 1 minggu ke depan, target pembongkaran ini dengan perharinya akan dilakukan pembongkaran sebanyak 5 hingga 7 kilometer pagar bambu yang akan dibongkar oleh pemerintah. Sementara itu, saudara, di gedung DPR terkait dengan pemanggilan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh DPR, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, dan juru kamera Jamzari. Nanda, selamat pagi. Pukul berapa pemanggilan yang dilakukan oleh DPR terhadap Menteri KP dan apa yang akan didalami? Masih dengan sesuai dengan jadwal, Mario, bahwa nanti untuk agenda rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KP akan dilaksanakan sekitar pukul 11 siang ini. Kenapa demikian? Karena di hari Kamis ini tentu ini akan diawali oleh rapat paripurna yang akan dimulai pada pukul 10 pagi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan agenda masing-masing dari komisi. Salah satunya yakni tadi Komisi 4, yakni agenda rapat kerja bersama dengan Menteri KP. Nah, terkait dengan agenda ini, Mario, ini tampaknya menjadi agenda yang begitu dinanti-nanti dan juga ditunggu-tunggu dan juga perlu kita cermati. Kenapa demikian? Kalau melihat kemarin sebenarnya dari Komisi 4 ini sudah melakukan beberapa upaya, melihat ke lokasi, turun ke lapangan, melakukan sidak. Salah satunya adalah ke perairan Tangerang, Banten, yang di mana itu juga turut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Nah, dalam momen di hari pertama kemarin, kenapa saya bilang hari pertama? Tentu kita tahu bahwa kemarin secara besar-besaran tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, KKP dan juga Polri ini dikerahkan untuk kemudian melakukan pencabutan dari pagar bambu atau bisa kita lekat dikenal dengan pagar laut yang berada di lokasi di Tangerang, Banten ini. Ada beberapa hal yang saya kutip dan saya simak dari pernyataan Titik Soeharto setelah melakukan sidaknya kemarin di perairan Tangerang, Banten. Yang pertama, melihat dari panjangnya pagar laut di Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km ini, bahkan kalau ia menganalogikannya ini hampir setengah dari panjang dari tol Jagorawi begitu, ini tampaknya tidak mungkin, ini tidak dilakukan oleh sembarang orang. Artinya ada pihak dalam tanda kutip di balik itu semua yang kemudian bisa melakukan ini semua. Karena pembangunannya lagi-lagi ini di laut, Mario, kita tahu bahwa tampaknya juga tidak mudah untuk melakukan penanaman tadi sepanjang 30,16 km. Nah, makanya ini menjadi sorotan juga dari Titik Soeharto ketika melakukan sidak kemarin. Kemudian ada poin kedua dari hasil sidak Titik Soeharto kemarin, bahwa melihat dari proses pencabutan pagar laut ini yang tadi saya sebutkan melibatkan banyak lini, TNI AL, kemudian dari KKP dan juga Polri, bahkan ada tank amfibi dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses pencabutan ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Ini tentunya tidak bisa dikatakan, tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena ini tentunya negara mengeluarkan anggaran untuk bisa mengerahkan personil-personil gabungan tadi. Artinya kalau dari saya kutip begitu ya, yang disampaikan Titik Soeharto, siapa yang menanam, siapa yang mencabut. Artinya dari pengeluaran negara tadi seharusnya ini akan dituntut kepada si penanam ataupun pemilik dari pagar laut ini, yang kemudian ini juga akan dicecar tampaknya oleh Komisi 4 untuk melakukan penggantian dari
anggaran kemudian yang sudah dikeluarkan oleh negara. Jadi ini juga yang sering sekali disoroti oleh Komisi 4, kenapa begitu berlarut-larut lamanya, bahkan sudah sampai 1 bulan lebih terkait dengan kisruh pagar laut ini sering kali berulang-ulang dan bahkan penyelesaiannya cukup bisa dikatakan alot begitu. Dan kalau bisa disampaikan juga bahwa terkait dengan kepemilikan pagar laut ini di wilayah Tangerang, setidaknya kan sudah ada informasi mengenai setidaknya siapa pihak-pihak yang memiliki surat hak guna bangunan, bahkan juga surat hak milik, karena kan sudah ada diketahui sebanyak 263 bidang memiliki SHGB. Ini rinciannya 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perorangan. Nah, tampaknya Titik Soeharto juga menegaskan kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian bisa turut serta untuk melakukan ganti rugi terkait dengan hal ini. Nah, ini yang akan kita cermati karena kemudian yang akan ditelusuri, didalami Komisi 4 bersama dengan Menteri KKP dalam rapat kerjanya hari ini. Pertanyaan besarnya adalah kenapa ini sampai dengan berlarut-larut, Mario, sampai dengan saat ini. Siapa kepemilikannya, ini tentu masyarakat berhak mengetahui. Hingga tampaknya nanti Komisi 4 juga akan mendorong Menteri KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk membuka selebar-lebarnya sebenarnya siapa pemilik dari pagar laut ini, hingga semua ini tampak transparansi. Jadi sementara demikian, Mario, yang bisa saya gambarkan, jadi untuk agendanya masih akan berlangsung sekitar pukul 11 siang nanti. Kita akan tunggu dan juga cermati bersama. Terima kasih Nanda April dan juru kamera Jam Seri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.